Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu ya Bapak Dr. Indra. Perkenalkan nama saya Azri Fahmi dan teman-teman saya. Saya di Putra Ramadan. Saya Fatikah. Saya Lydia Triana. Saya Tika Dianti. Oke, dalam kesempatan pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang studi kasus yang berjudul gagalnya implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit swasta B. Baik, tanpa berlama lagi kita langsung ke permasalahannya. Yang pertama ada ringkasan permasalahan. Setelah kami menganalisis studi kasus tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa implementasi sistem rekam medis elektronik di rumah sakit swasta B tidak berjalan dengan efektif. Sebab apa? Sebab hanya 30% tenaga medis yang aktif menggunakannya setelah 6 bulan. Kemudian dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, mereka juga mengeluhkan beberapa hambatan seperti pelatihan yang singkat, antar muka sistem yang sulit digunakan, serta kurangnya supervisi dan dukungan dari manajemen. Padahal sudah dijelaskan dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang dijelaskan di mana pelayanan kesehatan wajib menggunakan rekam medis elektronik selambat-lambatnya dalam 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis penyebab utama. Yang pertama, kepemimpinan manajerial lemah. Tidak ada pendekatan perubahan organisasi yang sistematis atau change management yang berakibat staf tidak merasa dilibatkan atau dipandu saat harus beradaptasi dengan sistem baru. Yang kedua, pelatihan tidak efektif. Pelatihan hanya satu kali tanpa evaluasi lanjutan atau coaching yang mengakibatkan staf merasa tidak cukup dibekali sehingga mengalami kesulitan menggunakan sistem baru. Yang ketiga, antarmuka tidak user-friendly, tidak ada keterlibatan tenaga medis dalam proses pemilihan sistem, mengakibatkan dokter dan perawat merasa tidak nyaman menggunakan sistem baru sehingga memperlambat pekerjaan mereka. Dan yang keempat, ada kurangnya supervisi dan feedback. Tidak ada monitoring progres, tidak ditunjuk PIC atau champion untuk IMR, mengakibatkan penggunaan sistem tidak berkembang. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi, yaitu ada change management menggunakan pendekatan dengan ADKAR, yaitu awareness, share, knowledge, ability, reinforcement. Eh, apa sih awareness itu? Jadi awareness adalah kesadaran. Jadi rumah sakit menjelaskan kepada staf medis dan administrasi mengapa perubahan perlu dilakukan. Yang kedua ada share, yaitu keinginan dokter, perawat, dan staf diajak terlibat dalam pemilihan sistem EMR dan diberikan gambaran manfaat langsung bagi mereka. Yang ketiga ada knowledge, yaitu pengetahuan. Rumah sakit perlu mengadakan pelatihan dan simulasi terhadap penggunaan sistem EMR. Yang keempat ada ability, yaitu kemampuan. Jadi si tenaga medis itu harus diberikan waktu adaptasi tanpa tekanan sambil terus menerus dipantau tentang kesiapannya. Yang terakhir ada reinforcement, yaitu penguatan. Pihak manajemen memberikan penghargaan kepada unit yang paling cepat beradaptasi. Terus selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan. Buat modul pelatihan bertahap disertai sesi praktik dan evaluasi mingguan. Next. Untuk selanjutnya ada rencana implementasi. Yang pertama itu langkah-langkahnya itu ada evaluasi ulang sistem dan pengumpulan feedback pengguna. Pada tahap awal ini, sistem yang sudah berjalan akan dievaluasi kembali untuk menilai efektivitasnya feedback dari pengguna, dokter, perawat, dan tenaga medis lain.
dikumpulkan untuk mengetahui kendala dan kebutuhan mereka terhadap sistem IMR. Untuk PIC-nya sendiri atau penanggung jawabnya sendiri itu ada tim TI dan komite IMR. Untuk waktu tahapannya sendiri itu 1-2 minggu. Selanjutnya ada rancangan ulang pelatihan berbasis praktik. Berdasarkan evaluasi dan feedback sebelumnya, materi pelatihan akan didesain ulang agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan atau praktik langsung. Tujuannya adalah agar pelatihan lebih mudah dipahami dan aplikatif. Untuk PIC-nya sendiri itu tim pelatihan, terus untuk waktu tahapannya itu 3-4 minggu. Selanjutnya ada penunjukan IMR Champions. IMR Champions adalah tenaga kesehatan yang ditunjukkan sebagai agen perubahan atau role model dalam implementasi IMR. Mereka akan mendampingi pengguna lain dalam penggunaan sistem IMR dan menjadi penghubung antara manajemen dan pengguna. Untuk di PIC-nya sendiri itu ada direktur medis. Untuk waktu tahapannya sendiri itu 2 minggu. Selanjutnya ada supervisi penggunaan dan laporan progres. IMR Champions akan mengawasi penggunaan sistem secara berkala serta mengumpulkan dan melaporkan progres implementasi. Tahap ini sangat penting untuk memastikan adopsi berjalan lancar dan kendala dapat ditangani secara cepat. Untuk tim PIC-nya sendiri itu ada IMR Champions. Untuk waktu tahapannya sendiri itu 4-12 minggu. Selanjutnya itu ada review dan evaluasi ulang. Setelah implementasi berjalan sekitar kurang lebih 2 bulan, dilakukan evaluasi ulang oleh Direktur IT untuk menilai efektivitas sistem dan proses. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan ke depan. Untuk tim PIC-nya sendiri itu ada Direktur DI, waktu pelatihannya itu bulan ketiga. Next. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. 80% tenaga medis aktif menggunakan IMR dalam 3 bulan. Meliputi spesifik penggunaan IMR, measurable 80%, achievable, realistis, relevan, tujuan sistem dengan tempo 3 bulan. Minimal pelatihan ulang per bulan selama 3 bulan pertama. Tingkat kepuasan menggunakan IMR 70% berdasarkan survei internal. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Silakan, apakah ada yang bertanya? Untuk sesi tanya jawab, kami beri waktu selama 5 menit ya. Apabila tidak ada yang bertanya, maka kami cukupkan. Izin mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bagas, perwakilan dari kelompok H. Izin bertanya. Mengapa lemahnya kepemimpinan manajerial dianggap sebagai penyebab utama kegagalan implementasi IMR? Apa cukup jelas? Cukup jelas, cukup. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Najar Ilham dari kelompok H. Ingin bertanya, apa saja sih hambatan yang menyebabkan penggunaan rekam medis elektronik itu rendah? Terima kasih. Oke, baik. Baik, izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas. Pertanyaannya, mengapa lemahnya kepemimpinan manajerial dianggap sebagai penyebab utama kegagalan implementasi IMR? Jadi, karena tidak ada pendekatan perubahan organisasi yang sistematis atau strategi change management yang diterapkan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Mas. Makasih ya. Ya, Bagas. Terima kasih ya. Cek. Eh, saya akan menjawab lagi Menjawab untuk pertanyaan dari pertanyaan. Najaril. Dimas lah yang mau jawab. Enggak, Fahmi aja, nggak apa-apa. Izin menjawab dari pertanyaan Najaril. Apa saja sih hambatan yang menyebabkan penggunaan RME rendah? Baik, seperti yang tadi saya jelaskan, hambatannya itu meliputi pelatihan yang singkat, antarmuka sistem yang sulit digunakan, serta kurangnya supervisi dan dukungan dari manajemen. Nah, hambatan-hambatan itu ya yang bisa menyebabkan penggunaan RME itu rendah. Jadi agar RME dapat berjalan dengan lancar, seharusnya tim manajemen itu harus sering-sering ngadain pelatihan-pelatihan kayak seminar, terus workshop atau semacamnya. Kemudian seharusnya supervisi dan seharusnya tim manajemen juga sering-sering ngelakuin supervisi ya. Jadi kita kayak mantau sejauh mana sih mereka bisa berkembang, kemudian masalah apa aja yang bisa dihadapin supaya supaya kedepannya itu RME dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di sini juga permasalahan yang di kasus kami, kurangnya dukungan dari manajemen. Seharusnya tim manajemen itu ngedukung banget ya, soalnya kan udah ada peraturan Permenkes nomor 24 tentang rekam medis. Jadi kalau semisal rumah sakit tersebut nggak ngelakuin rekam medis, nanti kedepannya rumah sakit tersebut bakalan terkena sanksi baik administrasi atau sanksi apa. Nah, segitu aja sih, mungkin cukup, Nazaril. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.